Saya itu kenapa saya sampai ke Kamboja? Karena saya juga memang pertamanya juga heran, kenapa ada satu perusahaan yang membuat airdrop tapi ada mengundang leader dari seluruh negara. Ini tidak pernah ada Pak sebelumnya, gitu loh. Nggak ada airdrop itu ya, ownernya kita nggak tahu kadang-kadang gitu kan. Terus nanti juga paling dikasih sedikit, banyak tugas, kira-kira begitu ya. Ya kemarin mungkin teman-teman yang menjalankan ada hamster, kita harus ngeklik per 6 jam gitu ya. Terus ada lagi mungkin ya P-Network itu kan juga harus klik petir gitu ya. Di sini tidak. Jadi di sini pokoknya caranya kita menjadi member, kita udah dapat 100. Kalau kita mau nambah koin tidak ada cara lain selain kita menawarkan program ini ke orang lain. Nah begitu. Jadi Pak pokoknya tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Kali ini jenengan percaya aja sama orang-orang yang udah sampai sana. Mungkin saya mewakili dari kebingungan teman-teman ya. Ya, karena ini memang apalagi dunia baru buat jenengan gitu. Saya aja yang memang berkutat di dunia-dunia begini ini, saya juga heran. Ini memang spektakuler gitu loh. Dari awal ini udah bakar duitnya udah luar biasa Pak gitu. Nah, terus apakah nanti kita pasti dapat duit? Ya ini tidak ada yang pasti Pak, tapi kita harus ikuti dan buktikan. Toh secara materi kita tidak dirugikan sama sekali Pak. Itu. Terus berarti saya tetap lanjut Pak untuk gini Pak, saya bantu jawab Pak Mardi Pak ya. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak untuk menjawab teman seperti itu, Bapak tinggal cross check ke belakang di tahun 2017 Pak. Jadi pada saat Binance bagi-bagi BNB secara gratis, jutaan BNB diberikan. Nah tujuannya apa? Kok perusahaan ini sekaya itu gitu loh, ngasih BNB secara gratis, apalagi ini nanti Tantin ngasih koinnya secara gratis. Tujuannya hanya satu Pak, tujuannya adalah untuk mempromosikan exchanger mereka atau toko mereka gitu. Nah ketika toko mereka ini banyak peminat ya, banyak yang datang di situ, koin ini banyak ditradingkan, banyak dijual beli, maka itu akan menarik dari perhatian para trader dunia, terutama trader kripto gitu Pak. Nah, ketika Tantin ini dia memiliki banyak trader, terjadi transaksi besar di situ, maka keuntungan Tantin ini akan melebihi apa yang dibakar sebelumnya. Gitu, Pak. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mempromosikan exchangernya, bukan mempromosikan CTC-nya di sini, tapi exchangernya, tokonya gitu, marketnya yang mereka promosikan gitu, Pak. Nah, tambah bingung nggak Pak jenengan? Oh ya, bisa ditambahkan. Begini loh, karena begini kan Pak Sugianto ini kan orang masih awam di dunia beginian. Jadi ketika kita cerita Binance, cerita yang lain-lain juga nggak masuk. Kira-kira gini. Halo Pak Mardi. Oke, sebentar. Oke, Pak Patri silahkan ya. Ini ditambahkan aja tadi, saya setuju banget. Contoh gini, apalagi di exchanger baru ya, betul sekali itu. Bank konvensional aja yang besar Pak, saya pernah jadi marketing, buka rekening baru tuh saya dibayar Pak. Anggap aja kita ini ikut buka rekening baru di exchanger ini, dibayar gitu. Ya, itulah ibaratnya, sederhananya gitu. Nah betul, Bang Jago dampaknya dulu Pak. Nah, untuk nyari nasabah baru, gitu saya sendiri dibayar Pak gitu. Itu Pak, makasih Pak ya, hanya sebagai masukan bahasa sederhananya lah gitu. Ya. Oke Pak. Itu ya Pak Sugianto ya, artinya Pak Sugianto pokoknya insya Allah follow aja, ini tidak salah dan tidak sesat gitu. Kalaupun disesatkan dengan upline Anda, itu disesatkan ke jalan yang benar gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak logik. Pada Pak Pramoto Buresa. Jadi begini Pak. Sebentar Pak Sugianto, ini ada Pak Hendrik ngasih masukan, silakan. Jadi begini Pak, saat kita belum pernah ke suatu tempat, pasti orang itu ngikut orang yang pernah pergi. Kalau tidak kita ikut travel agency, itu pun jarang travel agency menunjukkan kita tempat-tempat yang makanannya enak, murah, tempatnya luar daripada yang namanya travel lah ya. Nah begini,
Saya, Pak Mardi dan juga Bapak tadi yang ngomong tentang Binance itu, mereka ini udah lama di dunia kripto. Sebagai contoh, waktu kami Kuala Lumpur kemarin, 3 bulan yang lalu ya, tahun yang lalu, saya cuman foto aja Pak. Besoknya saya dikasih 2.500.000 Pak. Cuman foto aja. Langsung token itu bisa dijual. Itu lagi nggak masuk akal Pak. Bapak di foto aja dibayar 2.500.000. Tapi sampai hari ini Bapak mensponsori orang aja, Bapak dibayar $15. Itu sekitar 200 hampir 300.000. 250 lah. Itu sponsornya satu orang, Pak. Tapi di Jakarta udah habis temnya. Kemarin udah masuk di Jakarta, namanya UMD. Nah, di sini kenapa Pak Mardi suka? Kenapa saya suka? Ownernya itu menyediakan modal. Dia bilang, saya menyediakan dana sebesar ini. Tetapi bagaimana Anda untuk mendapat dana yang saya berikan ini, itu dari kupon-kupon. Anggap aja token itu kupon. Dari kupon-kupon yang saya akan tebarkan di dalam namanya APK saya. Cara mendapat kupon ini, satu, itu dapat 100 pribadi. Kedua, jalankan mempromosikan lagi saya punya brand. Namanya Tantin, tambah per kupon. 3 kupon per kepala. Yang suka dong. Semakin banyak kuponnya, itu ditawarkan perusahaan. Satu kupon nanti saya beli lagi ya, dimulai harga $1. Nah, itu di harga pasar bebas. Follow aja Pak. Biarin aja orang nggak percaya. Yang lagi ngopi, yang lagi ngerokok, iming-iming terbayar, tapi jalan nggak nampak. Tapi Bapak di hari ini ngikut Zoom. Inilah jalan yang Bapak nampak. Mengikuti kita, dengerin edukasi kita, tetapi makanya yang Bapak dapat adalah apa yang kita bawa sekarang. Kenapa? Saya di dunia kripto dari tahun 2017 melihat satu harga Ethereum di 0,3 aja saya nggak pernah beli Pak, kata sedikit. Nah, tapi setelah itu harga satu Ethereum hari ini pernah mencapai harganya 83 juta per satu tokennya. Begitu juga dengan BTC. Nah, tetapi CTC ini konsepnya beda. Nah, jadi Bapak ikut aja, kumpulin orang-orang yang percaya ataupun teknik yang saya kasih tahu di tengah hari tadi. Pertama, kumpulin KTP, fotoin, tulis namanya. Nanti kalau dia memang jadi duit, pergi ke rumahnya, gua foto lu ya, gua kasih 500 kalau harganya 1 juta. Kalau harganya 2 juta, gua foto lu ya, gua kasih lu 1 juta. Orang dengar duit aja langsung mau difoto, Pak. Simple. Oke? Oke, Pak Sugianto, cakap nggih. Terima kasih Pak. Mantap. Pokoknya Pak Sugianto, jenengan follow aja. Orang yang mengajak Anda itu pasti percaya bahwa program ini bagus gitu loh. Ini kali ini. Nah, terus kenapa harus di follow? Ini tidak mengeluarkan duit kok, gitu loh. Jadi kita tidak mengeluarkan duit dari kantong pribadi, itu nggak ada. Makanya insya Allah ini pokoknya aman suraman gitu. Sip. Ada yang lain lagi? Oke. Yang saya sempat tadi ingat Pak, airdrop itu katanya naik turun, jangan memastikan harganya, bukan memastikan saya bilang, itu kan $1 nanti, itu peleparan kalau emulator kalau airdrop itu bisa saja turun dari angka $0 $1 Pak, jangan. Nah gitu deh, sebenarnya gimana Pak, apa yang dari angka $1 itu udah dipatok gitu ya, minimalnya. Gini, saya mau cerita tentang airdrop yang ini memang hal yang berbeda. Sekali lagi, saya menggarisbawahi, saya tekankan bahwa airdrop yang kali ini memang bedanya jauh, Pak. Ya, airdrop yang pada umumnya itu bisa nggak ada harganya. Kenapa? Karena begitu masuk market, si developer bukan membeli, Pak. Developernya pembeli koin terbanyak, dia jual gitu loh. Kalau orang yang jual lebih banyak dan tidak ada yang beli, bisa dipastikan harganya rontok, Pak, habis, Pak. Yang ada juga dam, gitu kan. Tapi di sini memang beda. Si developer itu hanya menguasai 0,5% dari koin yang beredar. Dan dia akan lock sampai 10 tahun ke depan. Nah, gitu ya. Terus berikutnya lagi, seperti ini sambutan-sambutan atau undangan-undangan ke banyak leader dari seluruh negara yang dihadirkan ke sana, ini bukan biaya kecil, Pak, gitu loh. Ini memang mega proyek.
dan dia mengatakan saya udah siapkan untuk proyek ini 100T lebih gitu untuk mengangkat harga. Yang penting nanti ini bisa dikenal oleh orang banyak, akhirnya ini menjadi exchanger yang masyhur gitu, yang terkenal di dunia, mungkin bisa jadi malah di 5 besar gitu, atau tujuannya ya head to head sama Binance gitu loh. Itu informasinya. Ya mungkin ini sedikit untuk orang-orang yang yang pesimis atau yang punya pendapat beda, boleh tidak percaya. Tapi kali ini saya masih percaya, Pak. Karena tidak ada bukti. Artinya gini, si perusahaan benar-benar tidak mengambil duit dari kita kan. Ya. Dan dia sudah membakar banyak gitu. Jadi pasti dia tidak akan sia-sia dari apa yang sudah dia bakar sampai hari ini. Dia pasti akan pertahankan itu. Nah, masalah harga $1 atau bahkan nanti lebih atau kurang, itu nanti akan diumumkan mungkin 2 atau 3 hari sebelum listing. Berkaitan dengan supply atau berkaitan dengan berapa banyak distribusi koin yang akan didistribusikan tadi. Contoh saya bilang gini ya, disediakan kan 10 miliar. Jadi kalau habis itu perusahaan hanya ngambil 0,5%. Ternyata kita nih bernetwork begini, kita mencari teman-teman ini yang akan bisa mengurangi ketersediaan koin tadi. Berkurang 3 setiap satu titik. Nah, ternyata hanya habis 5 miliar nih. Sampai nanti mungkin tanggal 7 atau tanggal 8 tuh cuma 5 miliar kita bisa menghabiskan. Maka 5 miliar inilah nanti yang akan didistribusikan ke blockchain, dan ini nanti juga yang akan mempengaruhi harga saat listing di market berapa. Tentunya kalau yang kepake 5 miliar, 7 miliar, 9 miliar, atau bahkan 10 miliar, ini akan berpengaruh dari saat listing pertama di market, Pak, gitu. Karena untuk menentukan pertama harga itu memang dari developer. Tergantung dia mau menentukan berapapun bisa, Pak. Gitu, Bapak. Ada lagi? Alhamdulillah. Yang lain ada? Ada? Oke. Cukup. Teman-teman, terima kasih atas hadirnya di Zoom meeting pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada manfaat ya. Terus berikutnya kita tetap aktif di grup. Teman-teman yang punya pertanyaan nanti tetap grup juga aktif dengan upline Anda. Upline Anda ini orang yang bertanggung jawab full ya, bertanggung jawab penuh memperkenalkan ini bisnis ya atau ini peluang ya. Mudah-mudahan bisa diambil cepat. Waktunya pendek. Jadi kalau kita diem saja, orang luaran sana, di luar negeri sana, atau bahkan tetangga Anda, dia juga melakukan kegiatan ini. Jadi dari 10 miliar yang disediakan tadi, ini berebut seluruh dunia. Kalau kita diem cukup dengan 100 juga tidak ada yang salah, monggo nggak apa-apa. Tetapi jika Anda kurang, hanya satu cara untuk menambah, yaitu memperkenalkan program ini kepada teman-teman kita, tetangga kita gitu. Nah, bagaimana semakin banyak kita perkenalkan, maka kita akan mendapat koin juga semakin banyak. Oke teman-teman, ini sekali lagi ini satu peluang usaha yang mungkin tidak akan pernah datang 2 kali ya. Airdrop tapi sangat spektakuler, airdrop tapi sangat viral gitu ya. Nah, mudah-mudahan keviralan ini memang benar-benar yang menjadi rezeki kita nanti di tahun 2025 ini. Oke? Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di next Zoom. Besok malam libur ya Pak, karena besok malam takbiran. Nah, takbiran ya. Oke, selamat malam. Sekalian mungkin saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.